Nyatakan kerinduanmu hari ini kepada Tuhan. Sudah 3 bulan lebih kita tidak datang kemari Tuhan. Tapi biar saat ini kita nyatakan kerinduan itu kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Kami yang merindu-rindukan dan menanti-nantikan bait-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada Engkau Tuhan. Kami datang Tuhan, hati kami limpah Tuhan, dengan ucapan syukur dan rasa terima kasih kami buat semua kebaikan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan kami boleh ada saat ini, bahkan kami terpelihara dengan sempurna. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Hari ini Bapak, biarlah Tuhan dalam keadaan yang terbatas untuk kami beribadah, biarlah tidak pernah mengurangi rasa hormat kami kepada Engkau Bapa. Bahwa kami menyembah Engkau, bahwa kami memuji Engkau Bapa. Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami rindu Tuhan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami rindu Roh-Mu bekerja Tuhan. Nyatakan kuat kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami Bapa. Sungguh Tuhan dalam ibadah ini kami mau katakan kami membutuhkan Yesus. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kami Bapa. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagiannya Bapa. Dan Engkau memberkati hamba-Mu yang juga nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Biar pengurapan Roh Tuhan bekerja atas hamba-Mu ya Bapa. Kami memberkati Tuhan saudara-saudara seiman kami yang mungkin beribadah dalam suasana yang penuh dengan keterbatasan. Kami berdoa diberkati semua ibadah-ibadah yang ada pada hari ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut kehadiran-Mu, kami mau sambut kemuliaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
jadwal yang sama, pagi jam 8 pagi dengan Ibu Gembala, jam 10 dan jam 5 sore. KM tetap online jam 7 malam di IG dan FB. Kamis jam 7 malam PSBB Depok Blessing live di IG dan FB. Jumat tetap ada Kingdom Training via Zoom dengan Pak Effort. Oke, baik, itu saja pengumuman. Karena ini perdana new, kita akan persembahan, dan nanti persembahannya itu selesai ibadah, saudara boleh isi di amplop. Ketika selesai, saudara boleh taruh di belakang, ada kotaknya di belakang. Persembahan sudah disiapkan. Nanti para FD tolong membantu. Baik, itu saja. Oke, kita mau siapkan apa tidak? Untuk menahan Tuhan, firman Tuhan. Kasihmu Yesus, kau
jiwa dan raga kami. Betapa kami bersyukur hari ini Tuhan, boleh ada bersama-sama dengan umat-Mu, boleh ada di rumah-Mu yang kudus. Kami boleh melewati bulan-bulan yang sebenarnya menakutkan, tetapi bersama dengan Tuhan kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami boleh tetap ada hari ini, semua hanya karena Tuhan. Maka layaklah Engkau dipuji dan disembah oleh segenap jiwa dan raga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami bergelora dan kami sangat siap untuk menerima firman Tuhan. Biarlah setiap hati kami menjadi tanah yang subur. Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, agar hanya Tuhan yang semakin besar dan hamba-Mu tidak perlu kelihatan, yang siap menerima dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita duduk. Silakan duduk kembali. Di depan masih ada bangku-bangku yang kosong, silakan. Daripada berdiri ya di belakang. Shalom, shalom. Coba boleh lambaikan tanganmu ke kanan kirimu. Wah, shalom. Luar biasa ya. Sudah berapa bulan kita tidak beribadah offline seperti ini saudara? 3 bulan ya. Saya ingat waktu kita mau ulang tahun gereja 22 Maret. Mulai dari situ kita tidak ibadah sampai tanggal 28 Juni, artinya 3 bulan lebih. Tapi lihat kanan kirimu, bilang kamu masih hidup. Kamu masih hidup, haleluya. Tuhan baik. Saudara, saya selalu berdoa buat jemaat. Saya bilang, Tuhan, jangan sampai ada yang terkena virus corona, jangan ada yang sakit. Puji Tuhan, jemaat kita sehat, kuat. Wah, paling kena flu, pilek, batuk ya, darah tinggi ya kadang-kadang ya Bu Nia, itu unsur-unsur lain. Tapi saya juga bersyukur karena semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia sangat baik. Maka itu hari ini kita bersemangat sekali untuk memuji Tuhan karena Dia baik. Nah saudara, tema hari ini saya akan bawakan dengan tema New Normal Life. Sama-sama katakan sama saya, New Normal Life. Oke. New normal life, apa sih Bu? Ini benda apa? Ini adalah suatu fase kehidupan baru yang harus dijalani walaupun tidak terbiasa, betul? Fase kehidupan yang baru yang dikarenakan satu dan lain hal yang harus tetap dijalani. Memang saudara tidak terbiasa, but you should go on it. Kehidupan harus terus berjalan, apapun yang terjadi, kamu dan aku harus tetap bisa menghadapi kehidupan itu. Itulah hari ini yang sedang kita jalani, yaitu new normal life. Memang tidak seperti dulu lagi. Biasanya saya paling hobi cipika-cipiki, ketemu empok gak bisa pelukan lagi. Ya begitu ya, karena tidak sama lagi. This is the new era. Saudara mesti sadar, ini era baru. Kerusakan yang diakibatkan oleh COVID-19 adalah perjalanan panjang. Ada banyak negara yang sudah mulai ngos-ngosan dalam keuangannya. Ada banyak orang yang mengalami dampak-dampak. Walaupun mungkin COVID kemarin hanya 3 bulan kita PSBB, tetapi dampaknya sebenarnya sangat luar biasa. Makanya ini menjadi satu fase kehidupan yang baru yang saudara harus bersiap untuk apapun yang akan terjadi ke depan. Haleluya, siap? Makanya hari ini saya mau kita belajar untuk menghadapi new normal life. Ini fase baru, era baru, dan saya percaya Tuhan akan segera datang. Saudara, kita harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, tetapi jangan khawatir, sebab namanya adalah Allah Immanuel, Allah bersama-sama dengan umatnya. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Bukan Allah yang cuma 1 hari bersama umatnya, tetapi selalu bersama-sama dengan umatnya. Nah, hari ini kita akan lihat. Saya kalau ingat tahun 2020 awal, siapa yang tahu akan begini? Nobody knows. Tapi kalau saudara ingat, saya bilang akan ada kebisingan. Tetapi yang pergi ke Gunung Sion akan diselamatkan. Ini tahun yang luar biasa. Inilah yang luar biasa itu. Dan saya percaya berkat Tuhan tetap luar biasa buat saudara dan saya. Nah, di dalam new normal life diperlukan sikap hati yang baru. Amin. Diperlukan sikap kehidupan yang baru. Karena kalau tidak, saudara akan tergilas dengan kehidupan yang baru ini. Bagaimanapun juga dalam era baru, kamu harus berubah. Kita kadang
akan lihat nanti ada satu tokoh Alkitab yang mengalami new normal life. Bukan cuma saudara dan saya, tetapi dia juga mengalami yang namanya new normal life. Jadi di dalam new normal life yang hari ini kita akan belajar, kita harus berubah. Sama-sama bilang kanan kiri mau berubah. Berubah. Kita nggak tahu ini musim sampai kapan. Kita boleh ketawa-ketawa begini ya, karena tetap sukacita toh. Tidak boleh ada yang tidak sukacita. Tapi you never know. Kamu nggak pernah tahu. Bahkan ada pinjaman-pinjaman, bank-bank tidak kasih pinjaman. Ada juga yang menabung, kemarin sempat agak susah untuk mengurus. Kita tidak tahu finansial, keuangan. Tetapi yang penting kita siap, amin. Kita harus bisa menghadapi ini. Dan kita harus menang menghadapi ini, haleluya. Saudara semangat gak masuk new normal life? Memang ya gak biasa ya, apa-apa jadi online, kemudian gak bisa. Ya saudara, banyak hal ya yang tidak bisa seperti dulu. Semua telah berubah, tapi Yesusnya gak pernah berubah, saudara. Nah, kalau dalam Matius 9 ayat 17, kita buka sebentar, tapi bukan ini ayat utamanya. New normal life, kita akan merubah banyak hal dalam hidup kita supaya kita bisa melewati hari ini. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Sekali lagi, anggur baru ini kan new normal. Kalau kamu masih pakai wadah yang lama, kamu tidak akan bisa menerima anggur yang baru. Saya percaya dalam new normal life ini, sekalipun tidak seperti dulu lagi, selalu ada berkat Tuhan yang baru buat saudara dan saya. Tetapi perhatikan bahwa anggur baru tidak bisa masuk dalam wadah yang lama. Karena kalau anggur dimasukkan kepada wadah yang lama, rusak anggurnya, rusak juga wadahnya. So you should change your media. Artinya ini kita mesti kita rubah. Nah, new normal life kita akan buka Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Daniel mengalami yang namanya new normal life hari itu. Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Dan dia berhasil menjadi kepala menteri dalam new normal life. Dahsyat kan? New normal life yang gak seperti biasa, yang sudah sebenarnya sulit, tapi malah dipromosikan. Haleluya. Saudara, kita lihat Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Sudah dibuka semua? Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, dan kita baca sampai akhir ayat 21. Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Saudara, lalu raja bertitah kepada Aspesnas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belteshazzar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azarya dinamainya Abednego. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Apakah takut kalau Allah Tuhan Raja yang telah menempatkan makanan dan minuman, berpendapat bahwa kamu kelihatan sehat daripada orang muda yang lain yang sebaya dengan kamu? Demikian
juga kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dianggap berada, maka mereka oleh pemimpin pegawai istana ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka bekerjalah mereka pada raja. Dalam tiap hal yang merupakan kebijaksanaan dan memberikan raja kepada mereka. Dan katanya bahwa mereka semua lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan sedang mencapai di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Perhatikan saudara, Daniel tadinya adalah termasuk anak bangsawan, orang terpandang. Kenapa kita sebut begitu? Perhatikan ayat 4. Yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ayat 3-nya dikatakan yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Jadi Daniel tadinya adalah keturunan kaum bangsawan, keturunan raja. Kemungkinan besar dia keturunan dari Raja Yehuda, jelas. Saudara terkasih, kemudian Daniel tidak pernah menyangka bahwa dia harus keluar dari zona nyaman seperti saudara dan saya, dan akhirnya masuk dalam new normal life, kehidupan baru, yaitu dibuang ke Babel. Haleluya. Saya percaya 3 bulan kemarin semua banyak yang baca Alkitab ya. Nah, kok lemes? Jarang. Jangan-jangan ibadah online sambil tidur-tidur begitu saudara. Banyakan tidurnya daripada ibadahnya. Nah, jadi perhatikan bahwa Daniel yang seorang bangsawan, yang seorang keturunan raja dibawa, ini gak akan mudah. Gak akan mudah, saya tahu. Ini bahkan lebih sulit daripada new normal life yang saudara dan saya hari ini harus jalani. Keturunan bangsawan, terpandang, keturunan raja menjadi buangan dan dibawa ke Babel. Yang tadinya percaya kepada Allah yang hidup, itu bangsa Israel, tetapi pergi ke Babel dengan segala budaya, adat, kebiasaan yang sama sekali bertolak belakang dengan kehidupan orang-orang Yehuda atau Yahudi atau orang Israel hari itu. Tetapi saudara, perhatikan, Daniel berhasil. Bilang kanan kirimu, Daniel berhasil. Daniel ini ada dalam ganti raja, Daniel tetap ada. Jadi saudara harus tahu setelah Babel dikalahkan oleh Media, Persia. Banyak yang bengong, gak baca sejarah. Haleluya. Gak apa-apa, dulu nilai sejarah saya jelek, bogem, makanya belajar di gereja ya. Babel dikalahkan, ganti dari Nebukadnezar jadi Raja Belshazzar. Di situ masih dipakai nggak Daniel? Oh yes, kerajaannya boleh ganti. Orang anak Tuhan tetap ada di situ. Mau new normal berganti-gantian, mau era-era kehidupan baru yang mungkin saudara dan saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Saya percaya orang-orang yang ada bersama-sama dengan Tuhan, kita akan belajar hari ini, akan bisa melewatinya. Haleluya. Saya sendiri menyaksikan tahun ini orang-orang susah, kita tidak susah. Haleluya. Haleluya. Tapi kok bisa gitu Bugem? Kita akan belajar apa yang dilakukan Daniel sampai akhirnya Daniel dikatakan di situ dalam segala sesuatu yang dibutuhkan oleh raja untuk hikmat kebijaksanaan, mereka selalu datang sama Daniel. Dan ayat 21 itu adalah kesimpulan. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Kores itu sudah raja yang
setelah Darius. Jadi Daniel ada di kerajaan Nebukadnezar, ada di kerajaan Belshazzar, ada di kerajaan Darius, sampai akhirnya Kores. Siapa Kores? Raja yang mengembalikan orang Israel ke Yerusalem. Jadi bayangkan saudara, kasihan. Tadinya orang-orang Israel ini punya raja. Lalu Yehuda, raja ini memerintah, tapi karena tidak takut Tuhan. Karena apa? Dihancurkanlah kerajaannya. Bahkan raja terakhir Zedekia, anak-anaknya disembelih di hadapan matanya. Tuhan mengizinkannya karena berbalik dari jalan Tuhan yang benar. Setiap kali umat Tuhan berbalik dari Tuhan, Tuhan tidak suka. Tapi selama engkau ada bersama-sama, tetap mencintai Tuhan, tetap menyembah Tuhan seperti Daniel, walaupun ada dalam new era yang dia tidak mengerti, seperti Yusuf yang mungkin dibawa ke tempat lain, kamu akan baik-baik saja. Pastikan dirimu hari ini engkau tetap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Engkau tetap memelihara hidupmu benar, maka engkau akan terus dipakai Tuhan luar biasa. Gak ada janjinya Tuhan yang gagal. Nah, kita lihat kenapa Daniel bisa, padahal hari itu kebudayaan, kebiasaan tidak sama. Yuk kita lihat ayat 8, sama-sama kita baca dengan keras. Daniel 1 ayat 8. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Kenapa Daniel bisa masuk new normal life dan dia berhasil menang, dan dia berhasil, bahkan dia menjadi kepala menteri, dan siapapun raja hari itu yang memerintah, siapapun bangsa yang hari itu memerintah, karena di dunia ini ada berkali-kali kerajaan. Setelah Babel, Media, Persia, ada Yunani, Roma, dan akhirnya sampai sekarang tidak ada lagi kerajaan yang menguasai seluruh dunia, tetapi sudah jadi negara-negara. Sampai nanti datang Antikris. Saudara harus mengerti itu, makanya baca Alkitab. Nah, saudara yang terkasih, Daniel kenapa bisa? Ayat 8, dia berketetapan tidak menajiskan dirinya. Sama-sama katakan dengan saya, 3, 2, 1. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Berapa banyak hari ini yang mau melewati new normal life dengan kemenangan? Yes, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Harus menang, yes. Kenapa? Saya anak Tuhan. Harus dong, saudara gak boleh gak menang karena kamu berbeda. Kenapa? Yang pertama, Daniel mengambil berketetapan. Saudara tahu berketetapan kan? Dia mengambil keputusan, dia mantapkan hatinya, dia penuh keinginan, saya harus kudus. Gak ada yang haleluya. Lemah sekali saudara. Beban hidup kan? Tapi saya percaya firman Tuhan akan memulihkan kamu. Daniel berketetapan. Jadi hari ini kalau saudara mau melewati new normal dengan kemenangan, the new normal life, yang pertama, ambil keputusan. Kamu mau jadi apa? Kamu mau seperti apa? Ini kehidupan yang baru. Kalau kamu tidak merubah hal yang buruk, kamu gak akan bisa. Ambil keputusan seperti Daniel. Daniel itu berketetapan, menetapkan hatinya tidak mau menajiskan diri. Menajiskan itu bahasa aslinya gaal, itu berhubungan bisa dengan darah. Jadi kan dia ditawari makanan raja, dia tidak mau menajiskan diri. Padahal ini sulitnya, dia ada di Babel. Kalau salah-salah dia bisa mati. Saudara bisa bilang begini, abis ini udah begini modelnya bu, gara-gara covid jadi harus begini, gara-gara covid harus begini. Enggak, saya mau bilang kamu harus menetapkan kamu mau jadi apa. Kamu ini siapa? Kita ini adalah anak-anak kerajaan. Maka tetapkanlah bahwa saya akan tetap hidup benar. Haleluya, saya akan tetap hidup kudus. Daniel menetapkan dan memantapkan dirinya untuk tidak menajiskan dirinya. Bicara najis itu gaal yang bisa berhubungan dengan darah, dan juga persembahan yang najis. Kan ada hewan-hewan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, juga proses sampai menjadi hidangan. Sehingga Daniel memilih untuk vegetarian. Jadi begini saudara, di sini bukan berarti saudara semua harus jadi vegetarian. Ada banyak orang baca kitab ini
Tuh baca tuh Daniel, gak boleh makan daging. Tetapi hari itu Daniel tahu dia ada di kerajaan Babel. Ini mungkin prosesnya atau dagingnya apa sudah dipersembahkan, dia gak tahu. Dan dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dia menetapkan dirinya untuk tetap kudus di hadapan Tuhan, sekalipun dia ada di new normal life. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan bahkan menang dalam new normal life? Kamu harus ambil keputusan. Kamu mau jadi seperti apa? Haleluya. Contoh, saya ambil keputusan. Dulu saya orang yang keras sekali. Kalau orang ngomong saya gak mau dengar. Tapi 20 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu, saya ambil keputusan. Saya mau jadi pendeta. Saya mau jadi hamba Tuhan. Kebetulan saya sekalian menikah hari itu. Saya mau jadi istri yang luar biasa dan ibu yang luar biasa. Cek, oke. Saya mau jadi istri yang luar biasa dan ibu yang luar biasa. Saya tetapkan hati saya. Kalau kamu masuk new normal life, kamu gak tetapkan saya mau bagaimana, kamu gak akan bisa melewatinya. Saya memberikan hari ini pengajaran buat umat Tuhan. Coba, hari ini kamu mau jadi apa? Saya berikan 15 detik. Mau jadi apa sih? Ya Bu, udah ketuaan, udah gak punya cita-cita. Apa yang kamu inginkan untuk terjadi dalam kehidupan kamu, apalagi di masa yang sulit ini? Banyak yang tutup mata, artinya sudah tahu apa yang sedang. Saya nggak tahu Bu, saya nggak pengen apa-apa. Ini orang males, orang yang memang tidak ingin mengupgrade diri. Coba di new normal life ini sekali lagi tarik nafas. Kamu mau jadi apa? Tentukan dulu. Seperti Daniel, saya tetap akan jadi anak Tuhan. Wah, dia nggak peduli mau Media, Persia, Babilonia, tetap di atas bangsa-bangsa dan raja itu ada raja di atas segala raja. Tuhan boleh mengizinkan Yerusalem dikepung, dibakar. Tuhan boleh mengizinkan anak-anaknya, umatnya karena kesalahan mereka dihancurkan oleh Babel. Tetapi saudara akan lihat bahwa dalam setiap masa dalam kerajaan Babel, Media, Persia, bahkan kerajaan-kerajaan itu selalu ada anak-anak Tuhan yang memimpin. Bahwa segala keputusan tetap diambil melalui anak-anak Tuhan. Dahsyat kan? Keren gak saudara? Jadi even new normal life sekarang kelihatan solid, tapi anak-anak Tuhan akan tetap bercahaya. Bagaimana? Yang pertama, harus ambil ketetapan. Saya harus jadi. Lanjutkan. Karena orang kalau tidak tahu mau jadi apa, saudara harus mulai sekarang memperbaiki apa yang salah. Contoh, saya sekarang mau jadi orang yang positif. Ada di sini yang selalu negatif? Nggak ada. Negatif contoh nih. Kalau lihat orang, lihatnya kesalahan orang aja. Kalau lihat orang jeleknya aja, negatif nggak? Halo? Kalau kita sekarang seperti itu, kalau ngelihat masalah lihatnya apa? Mati aja deh. Itu negatif tuh. Wah, begini mah nggak bakal deh. Negatif. Tetapkan sekarang, saya mau jadi orang yang positif. Saya mau jadi orang yang hangat. Saya mau jadi orang yang benar. Mungkin selama ini kita jadi orang yang kasar. Yuk kita perbaiki. Kalau enggak saudara tergilas dalam new normal. Percayalah, karena ini gak mudah. Kelihatannya baik-baik saja, tapi sebenarnya ada banyak kerusakan yang diakibatkan oleh COVID. Tetapi saudara dan saya pasti bisa melewatinya, pasti bisa memenangkannya. Maka itu yang pertama, ambil keputusan. Mau jadi apa? Saudara, Daniel ambil keputusan untuk hidup kudus. Kita tidak akan pernah mengalami pembaharuan jika tidak mengambil keputusan seperti Daniel. Jika kita tidak menetapkan hidup ini mau apa, hidupnya gak akan berkualitas. Saya mengambil keputusan. Kamu tahu apa yang membuat hari ini saya bisa tetap ada? Doakan banyak hamba Tuhan, karena banyak hamba Tuhan yang jatuh 18 tahun melayani. Karena saya menetapkan hati saya. Ngerti saudara? Orang tuh kalau nggak, saya harus begini, nggak bakalan saudara. Percaya sama saya. Setengah jalan main kamu mundur. 1 bulan jalan kamu tutup lagi tuh toko. Kamu buka toko 1 bulan kemudian tutup. Jadi buka, tutup. Baru bikin usaha, nggak bisa. Orang harus punya ketetapan hati. Seperti Daniel, kenapa dia bisa berhasil? Kamu baca kitab Daniel nanti di rumah, karena di sini kita ibadah nggak bisa lama-lama. Kamu nanti baca, itu Daniel bisa jadi pemimpin dalam berbagai-bagai masa raja dalam kerajaan yang berbeda. Dahsyat kan?
Masanya berbeda, Danielnya tetap dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia berketetapan. Sekali lagi katakan sama-sama, berketetapan. Hari ini tetapkan hatimu, saya harus jadi orang benar. Apalagi saya harus jadi suami yang luar biasa. Saya harus jadi ibu. Kenapa sampai hari ini saya mendidik anak-anak saya dan saya sabar? Karena saya berketetapan dari awal. Amin. Orang yang punya ketetapan hati itu gak akan tergoncangkan. Tapi orang yang dari awal mengalir aja lah, ya nanti mau kemana. Kalau Daniel hari itu bilang, ya udahlah, tega banget Tuhan. Masa aku tadinya baik-baik jadi anak bangsawan di sini, terus dibawa ke Babel, dibuang. Jadi buangan enak gak? Gak enak. Gak ada gajinya. Semuanya kerja serba ngabdi, saudara. Thank you, gak ada PK. Tetapi dia gak menyesali. Dia bahkan tetap menetapkan dirinya, saya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Yes, dahsyat. Saudara, tetapkan dirimu. Tetapkan itu artinya tidak bergeser, tidak bergoncang. Orang yang begini akan menetapkan apa yang dia mau dari awal. Makanya jangan kaget walaupun pernikahannya banyak air mata, pernikahannya akan terus sampai selama-lamanya. Karena dia berketetapan dari awal. Jadi hari ini coba renungkan apa yang mau kamu ubah dan berketetapanlah untuk melakukannya hari ini. Kolose 3 ayat 5-10. Kita harus terus-menerus memperbaharui kehidupan kita. Kolose 3 ayat 5-10. Kolose 3 ayat 5-10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Oke, saya nggak nyembah Allah lain. Tuh lihat, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Lalu ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan terus-menerus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalilnya. Jadi di situ jelas dikatakan terus-menerus diperbaharui, terus-menerus mengenakan manusia baru. Jadi dalam new normal life, hidupnya sudah new, kitanya tidak new, maka kita tidak akan bisa melewatinya. Sebagai pemimpin maksudnya sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, saya mengajari saudara, yuk, karena saya rindu saudara nanti bisa bersaksi bahwa kehidupan new normal life ini membawa kemenangan yang luar biasa bagi saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Yuk, sekarang kita harus terus punya keinginan yang kuat seperti Daniel, mengubah hidup kita. Yang mungkin selama ini sombong, rubah. Kalau selama ini menjadi ayah yang tidak bertanggung jawab, rubah. Mungkin selama ini menjadi istri yang tidak mendukung suami, rubah. Menjadi anak yang tidak pernah nurut sama orang tua, rubah. Set your life. Benar-benar punya ketetapan, saya mau jadi apa. Saya kasih waktu 10 detik. Silahkan saudara pikirkan apa yang mau saya rubah, dan tetapkan kamu mau jadi apa. Apa kamu mau begini-begini aja, ya terserah juga sih. Kalau sudah, kita akan berangkat ke poin kedua. Lalu Daniel, setelah dia menetapkan hatinya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Daniel. Daniel sudah tetapkan hati di ayat 8 dan di ayat 12 sampai 13. Kita akan baca Daniel 1 ayat 12 sampai 13. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk makan dan air untuk minum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Sebenarnya yang benar itu kalau jadi gemuk makan sayur apa makan daging. Jadi jangan saudara bilang ini, ada sih yang bilang begini, jadi kita gak boleh makan daging, kita makan. This is not about vegetarian. Ini membuktikan bahwa orang-orang yang tetap berketetapan hati di dalam Tuhan, sekalipun itu mungkin kelihatannya mustahil, bahwasannya Tuhan akan menolong mereka. Masa bisa ya,
makan sayur bukan karena ada tantangan seperti ini. Kira-kira mana lebih gemuk, yang makan sayur sama yang makan daging? Makan daging tuh RW B2. Tetapi kok bisa sih yang makan sayur? Karena Daniel, ketika dia sudah berketetapan, yang kedua, dia lakukan. Dia konsekuen. Yang dia tetapkan, dia lakukan. Hari ini saudara sudah menetapkan kan 10 detik yang kemarin tuh tadi barusan, saya mau begini. Yang kedua, saudara harus melakukan nilai-nilai hidup yang baru yang akan mendukung status hidup saudara. Contoh begini, saya mau jadi orang yang positif. Maka lakukanlah nilai-nilai bagaimana saudara-saudara bisa jadi orang positif. Ngomongnya mesti positif. Biarin aja lah, kalau udah mati ya mati, mau diapain lagi, itu gak positif. Ya saudara ya, stop. Kalau kamu bilang saya mau jadi orang yang positif, rubah dan taruh nilai-nilai untuk mendukung status baru saudara. Saya mau jadi orang benar, lakukan nilai-nilai itu. Si Daniel, waktu dia sudah berketetapan, ayat 12 sampai seterusnya, dia melakukannya. Jadi Daniel itu konsekuen, harus tegas. Saudara, buang kebiasaan lama. Kenapa orang ini gak pernah ada progres? Karena dia pertama gak berketetapan, kedua udah punya cita-cita, keinginan, tapi tidak dilakukan. 3 bulan ini kan lumayan kalau pada belajar online ya, tidak dilakukan. Tapi udah banyak yang jago masak, saya percaya ya. Banyak yang latihan, karena banyak yang jualan juga. Nah kemudian saudara, karena dia tidak melakukan, atau dia tidak membuang, banyak orang tuh begini, punya ketetapan tapi dia gak mau pisahkan kebiasaan yang buruk. Jadi dia masih tetap perlahankan. Contoh pergaulan yang buruk, dihilangkan. Hal-hal yang tidak mendukung saudara menjadi manusia yang baru, hilangkan. Harus tegas saudara. Dan yang tegas, dia gak main-main. Dan akhirnya menjadi kepala menteri selama berpuluh tahun saudara. Buang kebiasaan yang tidak bisa mendukung status hidup baru kita. Harus tegas saudara. Itu namanya integritas. Kalau kita lihat Daniel nih, Daniel 5. Lihat sebentar, ayat 17. Daniel 5 ayat 17. Daniel 5 ayat 17. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Daniel ini orangnya punya integritas sekali, orang yang punya ketetapan hati. Biasanya dia akan lakukan apa yang dia katakan. Dia lakukan apa yang dia katakan. Ketika akhirnya dia harus ditawari hadiah. Di sini kalau ditawari presiden hadiah sepeda, mau nggak? Mau. Lihat Daniel, nggak usah raja. Karena apa? Dia lakukan. Dia orangnya punya integritas. Hari ini cuma orang-orang yang punya integritas yang akan bisa melewati new normal life. Saya saksikan sebentar saudara. Tahun 2019 akhir, sebenarnya saya mengalami ada satu proyek yang mengalami kerugian. Harusnya kalau rugi, kita masih bayar semua yang harus kita bayar nggak? Iya, tapi biasanya pada kenyataannya aku juga rugi. Udah lalu gue potong, bener nggak? Gak ada yang ngaku. Saudara, saya diingatkan Tuhan begini, Virgi, bayar semua yang harus dibayar. Bilang sama dirimu sendiri, bayar yang harus. Utang, bayar. Janji, bayar. Bayar semua yang harus dibayar. Saya mengawali 2020 dengan tetap membayar walaupun saya mengalami kerugian. Semua tukang apapun itu, tidak ada yang tidak dibayar. Tidak lama setelah itu, hanya beberapa hari, Tuhan memberikan berkat-berkat yang baru yang jauh lebih besar dari itu. Yang Tuhan ingatkan, tetap punya ketetapan, melakukan apa yang harus dilakukan. Haleluya! Mulai lagi mikirin utang gue yang ini perlu gak ini. Kamu harus mau diberkati saudara. Mau diberkati ya, angkat dulu tanganmu secara finansial. Karena kalau kamu hari ini diberkati secara finansial, kamu akan banyak tolong orang lain. Mau tahu kuncinya? Saya sering bilang perpuluhan, pemberian, oke. Tapi ada satu lagi, bayar yang harus dibayar. Kalau nggak itu ketutup semua. Haleluya. Artinya tetap lakukan. Gak usah pusingin. Tetapkan hatimu, lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka hidupmu akan diberkati luar biasa. Jangan pilih-pilih, aku gak bisa gini karena sedang begini, karena sedang COVID. Gak ada alasan COVID. Tetap lakukan apa
nilai-nilai yang benar yang akan mendukung kita sebagai status baru kita tadi. Haleluya. Jadi saudara, lakukan apa yang sudah kamu rencanakan tadi. Mau jadi apa? Lakukan nilai hidup yang benar. Kita buka Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lalu, sabarlah kamu, sama-sama kita baca, seorang terhadap yang lain, dan ampunilah. Tuh, manusia baru ampunilah. Kamu gak ngampuni gak akan datang berkat. Seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ayat 14. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi tetapkan hatimu, aku akan melakukan hal-hal ini. Ini contohnya, ini nilai-nilainya. Kan tadi udah tetapkan untuk jadi A. Mau jadi A, ini nilai-nilainya. Bikin, belajar dari Alkitab. Lalu ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil. Jadi mulai sekarang apapun yang kamu lakukan, perkatakan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Ini contoh saudara. Saudara mau jadi apa sudah tetapkan. Yang kedua, lakukan dengan melihat nilai-nilai di Alkitab. Apa nilai-nilai yang ada di sini? Belajar dari Yesus. Yesus kalau lagi dihianati, apa yang dia lakukan? Apakah Yesus balas? Tidak. Ketika dia disalib, dia bilang apa? Ampunilah mereka, mereka tidak tahu. Ayo, saudara harus jadi manusia baru juga di new normal life ini. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa melewati ini. Hanya orang-orang hebat yang bisa melewati era-era baru seperti new normal life. Seperti Daniel yang pernah mengalami new normal life ribuan tahun yang lalu. Dia bisa mengalaminya. Dan kalau saudara sudah, yang pertama tadi apa saudara? Tetapkan mau jadi apa, ambil keputusan. Jangan santai, jangan di zona nyaman terus. Kemudian yang kedua, lakukan nilai-nilai. Apa yang sudah kita tetapkan, kita lakukan. Jangan cuma iya udah ditetapkan tapi gak dilakukan. Dan yang terakhir, latih itu, lakukan itu terus menerus. Amin. Jangan angin-anginan, terus dan terus. Saudara lihat Daniel, walaupun ada sanksi dari kebenaran yang dia lakukan, dia kan tadi ayat 8 sudah menetapkan untuk apa? Tidak menajiskan dirinya. Lalu ketika dibuat patung harus disembah, apakah Daniel ikut? Tidak, sekalipun dia bisa mati. Lalu dia harus masuk ke dalam goa singa, karena dia juga tidak mau menajiskan dirinya. Dalam berbagai kerajaan saudara mendapati Daniel tetap melakukan dengan tidak angin-anginan, tetapi terus menerus konsisten melakukan. Maka saudara, dia terus menjadi pemimpin. Dia terus dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan dalam segala sesuatu, raja menanyakan dia. Dahsyatnya, seorang buangan loh bisa seperti ini. Jadi hari itu Daniel dalam new normal life bisa melewatinya. Hari ini berapa banyak yang mau seperti Daniel? New normal life tidak akan menggilas kamu, tapi harusnya kau bisa melewatinya. Bahkan menjadikan hidup new normal life ini kesaksian buat banyak orang. Selamat mengalami new normal life. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang sudah disiapkan di tempat masing-masing. Daniel tidak pernah fail. Dia tidak gagal satu kali pun. Saya berdoa saudara tidak gagal dalam melakukan ketetapan Tuhan. Yes, Lord. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Amin. Kami melihat karyamu besar Tuhan.
kehidupan terus berjalan lewat berbagai kerajaan, tetapi orang-orang yang berketetapan untuk tetap menyembah-Mu Tuhan tidak pernah digoyahkan, tidak pernah dilakukan. Malahan mereka menjadi bintang yang bersinar, malahan mereka terus dipakai Tuhan, malahan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau Tuhan untuk melewati new normal ini seperti Daniel, bahkan lebih lagi Tuhan. Dan kami menceritakan bahwa Engkau besar, bahwa kami melayani Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan hari ini aku berdoa Tuhan, di bulan yang baru ini, angkatlah roti tinggi ke atas kepala. Oh yes Jesus. Tuhan Yesus berkata, pada malam Dia akan diserahkan. Setiap kali engkau mau makan, ingatlah akan aku. Ingat akan Yesus, saudara. Yesus, apa yang Yesus lakukan ketika Dia punya masalah? Apa yang Dia katakan ketika Dia mengalami sesuatu? Seperti apa kasihnya? Seperti apa cintanya? Seperti apa kehidupannya? Dan bagaimana Dia telah mencurahkan darahnya di kayu salib untuk engkau dan aku. Ingatlah terus akan Dia. Hari ini pandang salibnya, dan sebelum kau memakannya, pastikan kau sudah membereskan segala sesuatu dalam hatimu, dalam hidupmu. Jadilah manusia baru yang dibaharui terus menerus. Tetapkan hari ini kamu mau jadi apa, dan saya pastikan engkau menjadi anak Tuhan yang menyala-nyala untuk Tuhan, yang bersinar bagi dunia ini. Dan lakukan apa yang sudah kau tetapkan dengan konsisten. Bukankah roti yang kita angkat adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan, percaya dengan sungguh dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur tinggi ke atas kepala. Oh, ingatlah akan aku setiap kali engkau meminum. Bukankah anggur ini adalah persekutuan kau dan aku dengan darah Kristus, darah yang mahal. Oleh karena itu kau dan aku jadi ciptaan yang baru. Dan stop, jangan jatuh dan berbuat dosa lagi. Darah Yesus yang sudah menyembuhkan engkau. Minum, percaya dengan sungguh dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Mari kita mengucap syukur kepada Dia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu menghidupiku. Kasih-Mu mengalir, membolehkan
memberkati engkau di sepanjang bulan ini bahkan seterusnya. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, kesembuhan